Masih di Intips, informasi dan tips Ramadan bareng sama Johan dan Novita. Yang pasti kita masih ngebahas seputar tentang cara mencegah mah kambuh saat berpuasa. Jadi biar mah kamu tuh nggak kambuh ya kalau lagi puasa. Apalagi kalau misalkan masalah puasa itu kan kayak hubungannya sama makanan gitu ya. Sama lambung lah pokoknya. Sama lambung biasanya sering banget yang namanya penyakit mah itu kambuh ketika lagi momen puasa. Iya. Tadi dari awal kita udah ngejelasin P kali L gitu ya, alias panjang kali lebar. Dari mulai dengan tidak pernah melewatkan waktu sahur. Betul. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Kemudian menghindari makanan sebagai pemicu mah juga. Hindari stres. Dan tadi juga ada jangan minum sembarangan gitu ya, kayak soda. Terus juga berbuka tepat waktu, jangan menunda makan waktu buka. Kemudian makanlah dengan porsi sedikit tetapi sering ya pemirsa Ratu TV. Dah, yang terakhir ini gitu ya, itu spesial banget. Apa Jo? Spesialnya nggak pakai telur tapi ya. Terus pakai apa? Tapi spesialnya gini nih. Hal ini tuh sering banget dilakukan, bukan cuma di puasa, tapi kayak di sehari-hari pun sering-sering banget dilakukan. Oh, kalau udah itu ya Jo ya, kalau udah kenyang ya. Kalau udah kenyang, habis makan, pengennya langsung rebahan. Nah, jadi kayak nggak puasa hari-hari biasa, itu juga iya ya, tetap rebahan. Ngantuk ini itu gitu. Alasannya ngantuk lah, pengen rebahan. Kekenyangan lah, apalah ya Jo ya. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat nggak baik ya untuk pencernaan kalian. Jadi benar-benar harus dihindari yang namanya rebahan. Langsung gitu. Rebahan. Karena setelah makan, ketika kamu langsung rebahan gitu ya, itu akan membuat asam lambungnya itu naik ke tenggorokan. Rebahan boleh sih Nob. Ya. Kalau habis makan mau rebahan boleh. Dijeda tapi harus ada jedanya. Berapa Jo? Berapa menit Jo? Setidaknya ditunggu 30 menit lah ya. 30 menit setelah makan baru kalian itu boleh tiduran, boleh rebahan gitu. Tahan dulu lah. Duduk apa kayak. Kalau kita kayaknya nggak perlu jelasin secara ilmiah ya. Kalau secara ilmiah kan asam lambungnya naik ini bla 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 gitu ya. Secara realitinya aja deh, kalau kalian udah habis makan langsung tidur, rasanya kan nggak enak ya. Perutnya nggak enak. Perutnya tuh nggak enak. Kayak gimana sih, mau balik apa sih? Iya, kayak mau balik lagi makanannya. Jadi kayak mual gitu kan. Gitu. Dan itu bener-bener nggak enak aja. Kalau secara ilmiahnya sih asam lambungnya naik gitu ya. Kalau kita pengen istirahat ya paling nggak sender-senderan aja. Sender-senderan, duduk habis kenyang gitu ya. Jangan langsung tiduran atau rebahan. Kalau mau tiduran sama rebahan ditunggu dulu selama 30 menit gitu ya kan. Mungkin ada juga di antara pemirsa Ratu TV gitu ya yang di rumah gitu kan. Sekarang ini udah kayaknya udah ngebayangin habis buka langsung rebahan gitu ya, langsung tidur aja gitu. Iya. Kalau kita rebahan ya takutnya ketiduran juga ya Jo ya. Habis maghrib, sholat maghrib, makan terus sholat maghrib terus rebahan, kita malah ngantuk tidur, kita nggak sholat ngisah sama tarawih dong. Jadi emang setelah buka itu mending nggak usah rebahan dulu ya kan. Carilah aktivitas yang lain, bisa duduk, bisa nonton TV gitu kan. Sama aja kayak sahur juga ya Jo. Sahur juga sama. Jadi memang tidak disarankan setelah buka atau setelah sahur kita langsung rebahan. Tidur. Ya mending, kita nunggu sholat subuh aja ya. Kalau mau dapat pahalanya bisa diisi dengan tadarus. Ya bisa. Ya kan, sebelum sholat rawih kan bisa lumayan tuh. Dengerin ceramah Pak. Kalau ada ya, dengerin murotal juga bisa. Gitu. Terus yang intinya itu dia tadi tips-tipsnya yang sudah kita bagikan ya untuk pemirsa Ratu TV tentang cara mencegah yang namanya gitu agar kan. Agar nggak kambuh saat puasa. Yang terpenting juga tetap jaga yang namanya pola makan. Pola makan sama apa yang dimakan ya Jo ya. Pola makan sama apa yang dimakan itu sangat-sangat penting banget untuk mencegah yang namanya mah
gitu. Iya, jangan makan makanan yang sembarang. Apalagi makanan kayak yang pedes tadi kan kita juga udah bahas di awal, makanan pedes, makanan yang mengandung keju, pedesnya makanan kita olahan. Jangan pedes banget lah ya, Joy. Mungkin ada di antara pemirsa Radio TV yang ada di rumah yang aku sukanya pedes gitu kan. Ya boleh, kita nggak melarang kok buat makan pedes gitu ya Nop ya. Tapi tetap pedesnya juga harus ada batasnya gitu. Soalnya kan perut kita kosong. Kalau langsung panas kan ya bahaya. Habis buka langsung kena yang pedes banget gitu kan. Yang ada malah pencernaan kamu nggak sehat. Jatuhnya kamu ke kamar mandi bolak-balik nanti kan. Kalau enggak kita perutnya nggak enak banget kalau kepedesan di panas gitu. Betul. Jadi emang harus sebisa mungkin pedesnya sesuai dengan standar kepedasan kalian gitu ya. Terus juga buat yang suka banget sama keju ya kan, yang suka burger, yang suka salad, intinya makanan-makanan yang mengandung keju itu juga harus dihindari juga. Iya, dikurangi gitu lah ya. Dikurangi. Boleh tapi mungkin dikit banget kali ya, ya bisa dibilang dikit sih, nggak, kayaknya porsinya udah segitu ya. Kalau beli salad kan kejunya segitu. Maksudnya kalau bikin sendiri kan. Iya, kalau bikin sendiri sih bisa ya dikurangin kejunya. Cuma kalau misalkan beli sebenarnya nggak apa-apa, makan aja, tapi belinya jangan everyday gitu loh. Oh iya betul. Mungkin kalau misalkan sekarang beli ya besoknya jangan gitu. Paling seminggu sekali ya, gitu. Apa 2 minggu sekali lah. Nah, 2 minggu sekali. Biar kita nggak ngiler-ngiler banget ya. Biar kita nggak ngiler-ngiler banget, rasanya kayak aduh pingin banget makan olahan keju ya kan. Iya. Jadi burger gitu kan, salad, emang mingini banget kalau bahasa Kebumen kan, mingini banget. Tapi ya gimana lagi, kalau apalagi kalau buat yang punya mah pasti nanti akan naik gitu kan. Terus tahan juga, lah tahan. Terus yang suka mie instan juga gitu ya. Kadang-kadang juga itu Jo, kalau orang suka begadang kan, mesti kan pengen makan mulu kan ya. Nah, itu biasanya makan mie instan terus kan biasanya. Betul, itu akan membuat asam lambung kalian juga naik gitu. Itu beberapa tips tadi yang kita bagikan, kita ingetin lagi. Pokoknya tetap harus jaga pola makan. Paling penting pola makan sih emang ya itu sangat berpengaruh dari banget. Stres. Intinya, jaga asupan makanan yang masuk ke tubuh kalian, dan disesuaikan juga makanan yang tidak membuat asam lambungnya semakin naik pastinya. Oke, kita ciao dulu untuk intips kesempatan hari ini. Ketemu lagi kapan, Nop? Ya besok lah. Besok lagi ya, kapan-kapan ketemu lagi sama kita. Tapi bahasnya kalau ketemu sama aku sama Novita pasti kita bahas tentang kesehatan. Oke? Jadi saatnya Tabi berpisah, bukan Tabi ya. Saatnya kita berpisah. Saya Johan Wisnu dan saya Novita. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa selalu saksikan Intips ya. Informasi dan tips Ramadan selama bulan Ramadan. Betul, ya, setiap sore ya. Oke. Terima kasih banyak, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.